Saudara, gimana kalau kita punya teknologi buat olah semua potensi alam, kita olah sendiri? Dunia akan sangat takut dan ketakutan dengan Indonesia. Bahkan inilah yang disebut ngeri-ngeri sedap. Artinya kita semua memiliki potensi alam, dan jika kita menyadari itu, tentu saja kita sangatlah hebat. Posisi geografis Indonesia tepat di jalur, di gerbang untuk masuk ke berbagai negara. Dan ini pula jika kita manfaatkan malah celaka. Semua negara yang masuk ke wilayah kita akan mengalami kesulitan jika kita mainkan. Jumpa lagi dengan Opini Pino Television Indonesia. Kali ini kita mengabarkan atau judul pembahasan kita kali ini, kenapa Indonesia sangat ditakuti dunia. Halo, sahabatku semua dimanapun Anda berada. Pernahkah kalian mengenal Iran dan kenapa Indonesia atau dunia sangat takut terhadap Indonesia? Kalau kita benar-benar sadar potensi kita, kayaknya si raksasa sedang tidur. Itulah Indonesia. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara maupun yang berada di berbagai mancanegara, saatnya kita harus sadar diri. Kita bakal bahas satu persatu tentang hal-hal yang paling ditakutkan negara besar, ditakutkan terhadap Indonesia, karena Indonesia memiliki potensi yang maha dahsyat, tapi kita dalam membahasnya dengan santai saja. Bahasanya ya bahasa yang kita gunakan dengan gaya bahasa yang biasa-biasa saja. Tetapi Anda jangan menjadi pusing. Ayo kita mulai. Pertama, dunia takut. Itu supermarketnya berbagai sumber-sumber daya alam. Dari tambang emas hingga hasil bumi di lautan, Indonesia memiliki itu. Mulai dari sawit sampai rempah-rempah. Kita punya itu. Karena itu, Indonesia dengan BRIC, bergabungnya Indonesia dengan BRIC merupakan angin segar bagi ekonomi Indonesia. Saudara, sahabatku dimanapun Anda berada, Indonesia terlambat menyadari kekuatan-kekuatan yang dimiliki, terutama berbagai macam sumber daya komoditas hingga sumber daya alam, terutama pertambangan dan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Karena itu, Indonesia harus segera sadar, dan jika Indonesia sadar, tentu saja merupakan kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan inilah yang paling ditakuti oleh negara-negara maju. Hal ini tentu merupakan salah satu kekuatan yang semestinya bangsa Indonesia menyadari. Demikian halnya pemerintah Republik Indonesia. Potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang tidak akan mampu dilawan oleh negara manapun. Sehingga jika kita kelola dengan baik, tentu saja akan baik. Dan satu hal yang menjadi musuh dan paling membuat Indonesia sakit jatuh miskin bahkan, itu adalah mereka-mereka yang menjadi koruptor. Di mana koruptor di Indonesia bukan saja bermain di tataran tingkat rendah, tetapi tampaknya ada jaringan-jaringan yang
muncul dari berbagai negara sebagai penopang agar Indonesia tetap saja korupsi dan saling menyalahkan. Padahal Indonesia jika bersatu dan bahu-membahu, terutama mereka-mereka yang baru lahir atau gen-gen baru atau gen milenial, jika mereka menyatu, maka ini merupakan salah satu kekuatan demografi yang maha dahsyat untuk dikembangkan dan majukan Indonesia. Saudara, kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono tentu saja selain membanggakan bangsa Indonesia, juga dia merupakan salah satu kekuatan dapat memajukan semua prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia. Sugiono yang lahir dari latar belakang militer tentu saja akan terus menjadi pengamat ide-ide dan inovasi baru. Bisa jadi Indonesia akan muncul berbagai hal, terutama inovasi-inovasi baru dan bagaimana berkembang. Pada tahun 2025, Indonesia mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan, karena negara ini kini resmi menjadi anggota penuh BRICS, aliansi ekonomi global yang terus menunjukkan pengaruhnya di dunia. Kabar ini diumumkan langsung oleh pemerintah Brasil, yang saat ini memimpin aliansi tersebut. Dalam pernyataannya, Brasil menyampaikan apresiasi yang besar atas kehadiran Indonesia kini semakin relevan, terutama dengan tantangan global yang terus berkembang. Dalam pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rusia, Presiden Vladimir Putin mengajukan gagasan penting untuk membentuk bursa pangan, yang bertujuan untuk menetapkan harga komoditas pangan secara lebih adil, meningkatkan ketahanan pangan global, dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan internasional yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Selain itu, Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, menekankan perlunya metode pembayaran alternatif guna memperkuat perdagangan antar negara anggota BRICS dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Perdana Menteri India, Narendra Modi, juga menyoroti pentingnya memperdalam kerjasama keuangan antar anggota BRICS untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Sementara itu, Presiden China, Xi Jinping, menekankan pentingnya solidaritas antar anggota BRICS yang dianggap sebagai kunci untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih merata dan berkeadilan. Dengan menambah anggota baru dan langkah-langkah strategis, BRICS terus berupaya mengurangi dominasi negara-negara barat dalam tata kelola global. Blok ini mendorong reformasi dalam institusi internasional seperti PBB dan IMF, untuk memastikan bahwa ekonomi negara-negara berkembang memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global. BRICS kini memiliki pengaruh yang signifikan dengan menguasai sebagian besar cadangan minyak dunia dan menjadi pemain kunci dalam sektor produksi industri. Salah satu misi utama BRICS, sebagaimana yang diungkapkan oleh Putin, adalah proses dedolarisasi. Tujuan dari upaya ini adalah mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional dan sistem keuangan global, serta menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Sebagai aliansi ekonomi dan politik yang sangat berpengaruh, BRICS mengandalkan kekuatan ekonomi dari masing-masing anggotanya. China membawa keunggulan dalam teknologi dan manufaktur. Rusia menjadi pemain utama dalam sektor energi. Brasil memiliki potensi besar dalam sektor agrikultur. India dikenal dengan sektor jasa, dan industrinya yang terus berkembang pesat. Sementara Afrika Selatan menawarkan kekayaan sumber daya mineral yang melimpah. BRICS juga terus berupaya memperjuangkan reformasi dalam institusi global, seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan memberi suara lebih besar bagi negara-negara berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi ini juga memperluas cakupan keanggotaannya. Pada 2024, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab bergabung sebagai anggota penuh. Keberadaan mereka membawa dampak signifikan terhadap kekuatan kolektif BRICS. Sebagai contoh, Iran dan Uni Emirat Arab, sebagai produsen utama minyak dunia, memberikan pengaruh besar pada pasar energi global, sementara Ethiopia melengkapi peran Afrika Selatan di benua Afrika. Dengan tambahan negara-negara ini, BRICS semakin mewakili kepentingan negara-negara di Global South. Meski sering dibandingkan dengan NATO, BRICS memiliki karakter dan tujuan yang sangat berbeda. NATO, yang dibentuk pada 1949, adalah aliansi pertahanan yang berfokus pada keamanan kolektif negara-negara di kawasan Atlantik Utara.
Sebaliknya, BRICS lebih menitik beratkan perhatian pada isu-isu ekonomi dan pembangunan yang relevan bagi negara-negara berkembang. BRICS berupaya memperkuat posisi kawasan Global South di panggung internasional, dengan tujuan memperjuangkan keadilan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. China sendiri menyambut positif kehadiran Indonesia sebagai anggota baru BRICS. Dalam pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengungkapkan bahwa negaranya siap menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia dan seluruh anggota BRICS untuk memperkuat peran aliansi ini di panggung global. Meskipun keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mendapatkan perhatian negara-negara barat, BRICS sendiri semakin solid sebagai platform yang inklusif, memperjuangkan keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, blok ini semakin strategis, memperkuat pengaruh negara-negara berkembang di kancah internasional, meskipun menghadapi tantangan dari perubahan dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang mengikuti sehat selalu. Amin ya rabbil alamin.